welcome back to my channel. Jadi sesuai yang episode kemarin itu, aku hari ini nggak bahas soal makanan, tapi aku mau bahas my learning journey with my speech delay baby. Jadi aku disclaimer dulu, kalau semua yang aku sharingkan ini adalah murni pengalaman aku dan beberapa aku juga googling. Aku bukan psikolog, I'm not the expert, or maybe yet. Jadi mungkin buat mami-mami di luar sana yang punya pengalaman serupa, kalian, you are very welcome to leave comment below tentang pengalaman kalian, atau bagaimana cara kalian mengatasinya, atau mungkin apa yang men-trigger anak kalian bisa speech delay, boleh. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys. So, sesuai janji hari ini aku akan bahas tentang penyebab-penyebab speech delay ya. Kalau ini aku ada googling dulu berdasarkan ya teori mungkin ya. Itu ada beberapa, banyak sebetulnya, tapi ini beberapa yang aku find out lewat Google. Itu mungkin karena mereka ada gangguan di artikulasinya. Jadi ini physically dulu ya, yang secara fisik ada gangguan di artikulasi, atau karena THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Telinga itu nyambung ya ke mulut, jadi itu bisa jadi karena ada gangguan pendengaran. Terus ada juga ini yang umum sih, yang umum aku tahu itu karena autisme. Tapi tidak semua anak speech delay itu autis. Tapi mostly, saya nggak bilang semua ya, mostly setahu saya semua anak autis itu mostly speech delay. Jadi beda ya, belum tentu kalau anak kalian belum bisa bicara, belum tentu anak speech delay itu autis. Jadi jangan karena anak tetangga kalian nggak bisa ngomong di usia 3 atau 4 tahun, anaknya autis. No ya, please stop baby shaming, atau please stop talking before you know the truth gitu loh. Berikutnya penyebabnya juga itu gangguan bahasa spesifik, kayak reseptif atau ekspresif. Reseptif itu cara dia menerima informasi, cara dia menerima bahasa ya. Kalau ekspresif itu cara dia menyampaikan bahasa. Nah itu tadi faktor-faktor keterlambatan bicara yang mostly secara fisiknya ya. Dan ada juga yang dari faktor psikologis yang mempengaruhi speech delay itu, kayak kecerdasan, terus penggunaan bahasa yang mixing language. Jadi kan ada tuh yang tinggal misalnya sama emak atau engkongnya, atau sama kakek neneknya juga, jadi tinggalnya campur. Nah kakek neneknya misalnya berbahasa Jawa alus atau berbahasa Mandarin yang totok, di mana orang tuanya ini berbahasa Inggris ya. The parents use English karena mereka pengen anaknya masuk sekolah internasional, di mana sang neni atau yang ngomong, yang jaga itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah itu salah satu faktor penggunaan bahasa kedua, ketiga. Jadi bukan cuma satu bahasa. Dan bahasa yang terbaik untuk diajarkan buat anak pertama kali itu sebetulnya bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Jadi if you live in Indonesia and you like all your family knows Indonesian language, use Indonesian. Ya. Terus mungkin kayak gaya bicara atau tontonan itu berpengaruh. Jadi misalnya anak kalian, ya gadget juga pengaruh ya, kayak ngelihat gadget, ngelihat televisi. Maksudnya bukan komunikasi dua arah, itu juga pengaruh terhadap speech delay. Dan apalagi kalau kalian kasih tontonan yang tidak berbicara. Contohnya nih, saya sebut judul ya. Contohnya Shaun the Sheep. Ba. Tapi dia ba, tapi dia melakukan sesuatu sehingga tidak membuat anak itu mengerti kalau ada sesuatu yang dilakukan itu kita harus berbicara. Jadi mungkin anak melihat kayak, oh kalau aku minta susu ba, kayak gitu. Kayak contohnya juga Minion. Kayak Minion itu bahasanya nggak jelas. Jadi itu termasuk tontonan juga pengaruh ya, gadget dan apa yang ditonton. Dan kalau di ini aku lihat di Google ya, itu hubungan keluarga juga berpengaruh. Nah itu tadi yang dari secara teori yang aku dapat di Google ya. Sekarang masuk di pengalaman aku nih. Kalau aku yang aku pelajarin dari anakku ini, kenapa dia bisa speech delay? Satu, karena saya bekerja. Loh kok mamanya bekerja kok salah ya? Padahal kan mamanya itu guru. Nah jadi gini, aku dulu itu jujur ya, karena aku guru playgroup, so I need lots of energy. Kalian tahu sendiri kan kalau ngajar anak kecil itu harus ekspresif. Dimana saya itu dulu memberi ASI. Tahu kan ibu-ibu ASI rempongnya gimana? Kayak mesti habis mompa makan, kapan ngajarnya ya Bu? Nah, jadi ketika saya sudah pulang sampai di rumah, all I bring is letih. Capek dong. Terus kayak di
sekolah itu udah ngurusin anak orang. Jadi kayak di rumah my baby yang aku anggap oh ini masih bayi nih, belum tingkah-tingkah, belum aneh-aneh. Mostly waktu saya pulang kerja, saya mandi lalu saya kasih ASI anak saya dan saya tidur. Nah, otomatis waktu untuk interaksi dengan anak itu juga berkurang. Nah, ketika dia sudah agak besar, umur 4 bulanan gitu, dia mulai bisa merangkak. Jadi saya nggak bisa cuma tidur aja diemin dia, nggak bisa. Jadi saya setelin TV karena saya anti gadget, anti YouTube. Ketika saya berpikir YouTube itu bisa bikin anak speech delay, jadi tak kasih TV dengan bayangan kalau oh TV gede kok, lebar, dia nggak fokus ke YouTube. Nah ternyata itu menurutku juga itu pengaruh, karena dia jadinya jadi lihat TV dan anakku ini suka lihat film. Ketika dia lihat film dia bener-bener kayak ketawa-ketawa juga ketika scene-nya itu lucu. Itu di usia 4 atau 5 bulan ya. Nah jadi itu salah satu penyebabnya menurut saya, karena saya bekerja dan less interactive time, aku jarang berinteraksi dengan anakku. Yang kedua, pemberian gadget. Memang ada beberapa teman-teman yang bilang aku ini nggak pernah ajarin anakku bahasa Inggris, dia lancar loh ngomong Inggrisnya. Memang anaknya lebih fasih berbahasa Inggris karena YouTube. Nah jadi ini mata koin dua mata ya. Ada yang YouTube itu ada yang pemberian gadget itu bisa bagus, tapi mostly tidak disarankan screen time itu terlalu banyak gitu ya. Nah terus alasan yang ketiga nih, kalau dari pengalamanku ya, ini secara psikologis ya. Itu aku sering nyentak anakku kalau dia mulai mengeluarkan babling-babling. Itu di usia dia mungkin 4-5 bulanan lah. Jadi balik lagi karena aku bekerja, dan aku bekerja sebagai seorang guru di mana masuknya itu pagi, and aku dulu bukan orang yang suka bangun pagi. Jadi aku merasa istirahatku harus cukup. Jadi dan aku batasin, karena aku harus bangun itu sekitar jam 5:30, karena aku harus ngompa dulu, nyiapin semua kebutuhannya dia, baru aku berangkat kerja. Dimana zaman-zaman itu aku sangat sering terlambat, dan itu juga salah satu yang bikin aku stres waktu itu. Karena aku batasin, kamu jam 12 malam kamu sudah harus tidur. Kalau kamu nggak tidur, aku marah banget. Kayak I'm start being so cranky to my baby. Aku marah-marah. Terus kalau dia jam 2 bangun terus ditetein dia nggak langsung tidur, aku bisa ngamuk banget yang kayak, mami ini mau tidur, mami ini besok mesti kerja. Dia nangis-nangis, Bok. Kayak ya kalau aku ingat-ingat lagi kayak aduh nyesel banget. Tapi ketika dihadapin momen itu kayak gak bisa tahan, karena aku merasa saya tahu kemampuan diri saya harus istirahat. Dan kalau saya merawat dia sambil ngurusin kerjaan juga, ngurusin suami juga, kayak capek bro. Nah untungnya suami saya ikut bantu juga. Jadi kadang kalau anak itu nangis sampai saya usir loh. Sejahat itu loh, nyesel po. Jadi jangan ya mami. Saya bilang, mami ini mau istirahat, kamu di luar situ. Jadi dia ikut papanya ke kamar sebelah. Nah itu salah satu yang mempengaruhi ya. Jadi udah ada berapa tadi, 4 faktor ya. Yang kelima itu kurangnya stimulasi secara nggak sadar. Ya karena itu tadi, pulang kantor aku tidur, atau kalau aku capek, jenuh, kan pengen lihat Instagram ya Bu, atau sekarang zamannya TikTok ya ibu-ibu. Jadi kayak aku merasa ya ada saatnya aku ngoceh terus sama dia, tapi juga lebih banyak akhirnya aku jenuh, aku lebih asik lihat Instagram dia, aku kasih TV. Jadi stimulasi untuk anak ini jadi kurang. Nah yang terakhir itu ada juga menurut aku itu faktor keturunan. Aku pernah ikut seminar yang bilang speech delay itu ada genetiknya. Jadi bisa jadi faktor keturunan. Jadi kalian bisa tanya suami kalian atau mungkin mama kalian, atau ada silsilah keluarga yang terlambat bicara, itu bisa pengaruh. Kalau di anakku itu, ponaanku itu baru ngomong juga 2 tahun, usia 2 tahun. Suamiku itu usia 3 tahun dia baru mulai bicara. Kalau aku 11 bulan, aku ngomongnya udah lancar. Nah, jadi itu 6 faktor kalau yang dari pengalamanku ya. Kalau dari pengalamanku itu karena aku ibu yang bekerja. Itu membuat anakku dikasih gadget dan kurang stimulasi.
Dan juga karena aku bekerja, aku merasa butuh istirahat yang cukup. Jadi kalau malam dia cranky, aku marahin. Kalau dia babbling, nah itu salah satu yang kalau dia babbling, terus aku marah-marah, mungkin dia trauma. Terus yang berikutnya kurangnya stimulasi itu, karena ini bekerja tadi udah capek, lelah dan segala macem. Dan yang terakhir, yes, it's genetic. Jadi bisa nggak semua menurun, tidak semua menurun, tapi boleh kalian cari juga. Siapa tahu ada yang speech delay dari silsilah keluarga, itu bisa mempengaruhi speech delay anak kalian. Itu tadi beberapa penyebab speech delay yang aku tahu ya, dan aku alamin sendiri. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman lain, kalian jangan lupa share di komen bawah ini. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi hamil atau ingin menikah dan berencana punya anak, kalian boleh sih kayak belajar-belajar tentang tumbuh kembang anak, karena menurut aku itu penting banget. Juga buat yang lagi hamil atau mami newbie mami, kalian jangan lupa cari checklist. Biasanya kalau habis lahiran itu dikasih buku sama dokter anak atau dari rumah sakit, itu pasti ada checklist tumbuh kembang anak. Itu penting banget, tapi jangan 100% dijadiin patokan ya. Jadi misalnya anakku harus di usia segini sesuai tumbuh kembang. Yes, itu checklist tumbuh kembang yang pada umumnya harusnya bisa kayak gitu. Tapi ingat, setiap anak berbeda. And happy mom creating happy kids. Jadi yang penting itu kalian ikhlas dan parenting itu dengan happy. Ya, so di video selanjutnya sebelum aku bahas cara-caranya untuk menterapi anak speech delay yang aku lakukan sendiri di rumah, aku akan bahas apa saja yang sudah aku lakukan untuk mencegah dia speech delay. Maksudnya dari awal aku udah lakuin itu dengan harapan anak ini tidak terlambat bicara. Apa aja yang udah aku lakuin itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa supaya nggak ketinggalan dan bisa sharing-sharing tentang parenting. Kali ini partnya speech delay. Jangan lupa kalian subscribe. Oke, mami.